Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita telah memasuki tahun 2022. Ada banyak hal yang tidak dapat kita pastikan. Namun satu hal yang pasti bisa kita alami, yaitu bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Untuk itu, mari kita belajar dari pertumbuhan Yesus semasa di dunia ini. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 40 berbunyi demikian. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Masa kanak-kanak Yesus membuat kita mengerti juga akan perlunya keseimbangan dalam pertumbuhan kita sebagai anak bangsa. Yakni ada pertumbuhan fisik yang baik, bukan sakit-sakitan, menjaga kesehatan itu perlu. Ada pertumbuhan rohani yang senantiasa rindu akan firman dan tekun dalam belajar mengerti akan kehendak dan pimpinan Tuhan. Ada pertumbuhan sosial, yakni ia disayang dan juga menyayangi sesama. Ada pertumbuhan intelektual, bertambah akan hikmat dan keterampilan. Jika kita mau meneladani akan pertumbuhan Yesus ini, kita pun niscaya akan mempunyai masa depan yang baik, yakni siap dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Yesus hidup sama dengan kita pada umumnya. Ia menjadi anak manusia yang menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai manusia. Ia belajar melakukan segala kegiatan dan keterampilan, termasuk menjadi tukang kayu. Karena Yusuf adalah tukang kayu, maka dikatakan ia bertambah besar secara fisik. Tidak ada perbedaan, tetapi ia bertambah hikmat dan kasih karunia Allah. Sebagai orang Yahudi, Yesus juga menjalankan segala peraturan orang Yahudi dan memelihara segala tata upacara Yahudi untuk pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Dalam perayaan kali ini, ia telah bertanya jawab dengan ahli Taurat dan mereka pun kagum atas hikmat dan kecakapannya dalam menjawab. Di sini kita melihat betapa Yesus penuh kerendahan hati dan rindu akan firman Allah. Sebagai anak Allah, ia tidak berkata, "Saya adalah anak Allah, telah faham akan firman." Tetapi ia dengan rendah hati bertanya dan belajar akan firman Tuhan dengan para ahli Taurat. Tuhan Yesus telah memberi kita teladan dalam belajar akan firman Tuhan, yakni dengan tekun belajar sampai sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Alkitab juga mencatat bahwa Maria dan Yusuf kehilangan Yesus dalam rombongan dan mereka menemukan ia masih berada di bait Allah. Maria berkata, "Hai anakku, mengapa engkau membuat kami susah dan mencari engkau?" Tetapi Yesus menjawab, "Bukankah aku harus berada di rumah Bapa? Mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus memperhatikan keperluan Bapa yang di surga?" Bahwa ia sangat respek terhadap perkara Bapa yang di surga dan memandang penting akan kemauan Bapa yang di surga. Namun ia taat dan mengikuti Maria kembali ke rumahnya. Lewat hal ini kita dapat melihat akan kehidupan Yesus yang sangat seimbang. Sekalipun ia sangat memperhatikan perkara rohani, yakni kehendak Bapa yang di surga, namun ia juga taat kepada Maria dan mengikuti mereka kembali ke rumah. Di sini kita belajar menjadi seorang anak yang taat. Jangan kita berkata cinta akan gereja, suka melayani, tetapi mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga. Giat di gereja, berantakan di rumah. Ini namanya tidak seimbang. Tuhan kiranya memberkati kita dan menolong kita mengalami juga pertumbuhan yang seimbang, sehingga kita boleh menikmati yang baik dan menggenapi rencana Allah dalam dunia ini. Mari kita mengisi tahun yang baru ini dengan keseimbangan yang baik, maka hari-hari akan penuh dengan kenikmatan anugerahnya. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur di tahun yang baru ini, tolonglah kami boleh mengisi hari-hari kami dengan keseimbangan, sehingga kami boleh menikmati dan menggenapi rencana-Mu dalam hidup ini. Amin.